Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyuni, NPM 5019125. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya mengenai perbedaan dan perubahan kurikulum 2016 dan kurikulum 2013. Mari kita simak videonya. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi dan bahan pembelajaran yang dikembangkan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidik dan peserta didik serta kebutuhan lapangan kerja. Subbahdiyah mengemukakan komponen kurikulum yaitu komponen tujuan, komponen isi atau materi, komponen media atau sarana dan prasarana, komponen strategi, dan komponen proses belajar mengajar. Sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Pengembangan kurikulum tersebut tentu disertai dengan tujuan pendidikan yang berbeda-beda, karena dalam setiap perubahan tersebut ada suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai untuk memajukan pendidikan nasional kita. Perbedaan kurikulum 2016 dan kurikulum 2013. Perbedaan esensial KTSP dan kurikulum 2013. Perbedaan pokok antara KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kurikulum 2006 yang selama ini diterapkan dengan kurikulum 2013 yang akan dijalankan secara terbatas mulai pada tanggal bulan Juli 2013, yaitu berkaitan dengan perencanaan pembelajaran. Dalam KTSP, kegiatan pengembangan silabus merupakan kewenangan suatu pendidikan. Namun, dalam kurikulum 2013, kegiatan pengembangan silabus beralih menjadi kewenangan pemerintah, kecuali untuk mata pembelajaran tertentu yang secara khusus dikembangkan di suatu pendidikan yang bersangkutan. Adapun penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP masih merupakan kewenangan guru yang bersangkutan, yaitu dengan berusaha mengembangkan dari buku babon atau termasuk silabus yang telah disiapkan pemerintah. Perbedaan esensial dari KTSP dan kurikulum 2013 itu sendiri adalah sebagai berikut. Perbedaan umum kurikulum KTSP, kurikulum 2013. Standar isi ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Setelah itu ditentukan SKL atau standar kompetensi lulusan melalui Permendiknas nomor 23 tahun 2006. SKL atau standar kompetensi lulusan ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Setelah itu baru ditentukan standar isi yang berbentuk kerangka dasar kurikulum yang dituangkan dalam Permendikbud nomor 67, 68, 69, dan 70 tahun 2013 lebih menekankan pada aspek pengetahuan, aspek kompetensi lulusan yang keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Di jenjang SD, tematik terpadu untuk kelas 1 sampai 3. Di jenjang SD, tematik terpadu untuk kelas 1 sampai kelas 4. Jumlah jam pelajaran lebih sedikit dan jumlah
mata pelajaran lebih banyak dibandingkan kurikulum 2013. Jumlah jam pelajaran per minggu lebih banyak dan jumlah mata pelajaran lebih sedikit dibandingkan KTSP. Standar proses dalam pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Proses pembelajaran setiap tema di jenjang SD dan semua mata pelajaran di jenjang SMP, SMK, dan SMA dilakukan dengan pendekatan ilmiah atau scientific approach, yaitu standar proses dalam pembelajaran terdiri dari mengamati, mengelola, menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan. Mata pembelajaran TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi bukan sebagai mata pembelajaran, melainkan sebagai media pembelajaran. Penilaiannya lebih dominan pada aspek pengetahuan. Standar penilaian menggunakan penilaian otentik, yaitu mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Mata pembelajaran BK atau bimbingan konseling. BK lebih pada menyelesaikan masalah siswa. BK lebih menekankan pengembangan potensi siswa. Struktur kurikulum meliputi sejumlah mata pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan. Dalam kurikulum sekarang atau KTSP, materi muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri merupakan bagian dari muatan kurikulum. Misal, untuk kurikulum SMP dan MTS terdiri dari 10 mata pembelajaran. Muatan lokal dan pengembangan diri yang harus diberikan kepada peserta didik. Baik, itulah tadi video materi pembelajaran dari saya. Mohon maaf jika suara saya tidak enak didengar, karena memang saya lagi tidak enak badan atau sedang tidak fit. Untuk itu saya mohon maaf untuk kalian semua. Kepada Allah saya mohon ampun jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.